Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Putri Azindani, dan teman saya Marsyanda Adisti. Tak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam, Ustadz Amirullah MUD MA. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa pembahasan terkait gerakan Muwahhidun yang dicetus oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, diantaranya latar belakang gerakan, biografi pencetus gerakan, pemikiran pencetus gerakan, fase-fase gerakan Wahabi, bagaimana masuknya Wahabi ke Indonesia, perbedaan Aswaja dan Wahabi. Semenjak abad ke-13, terutama setelah jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Hulagu, dunia Islam terus-menerus mengalami kemunduran yang mencakup segala bidang, baik bidang intelektual, sosial, terlebih lagi keagamaan. Pengaruh tarekat berkembang semakin dalam yang mengakibatkan akidah umat Islam bercampur baur dengan bid'ah dan hurafat. Tuhan mereka dekati dengan perantara syaikh atau para wali. Umat Islam hidup dalam keadaan jumud, sikap taklid sudah menyatu dalam kehidupan mereka. Pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup diterima secara umum. Hal ini membuat sebagian umat Islam buta terhadap ajaran-ajaran Islami yang murni, yakni ajaran yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut terjadi pada abad ke-18. Karena terjadi hal tersebut, maka di Jazirah Arab muncullah gerakan yang berusaha memurnikan ajaran Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Wahabi, yang dilancarkan oleh tokoh bernama Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab. Berikut biografi pencetus Gerakan Wahabi. Nama Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab, tempat tanggal lahir Uyainah, Najd pada tahun 1703 Masehi, pendidikan tidak ada pendidikan formal, wafat di Ra'iyah 22 Juni tahun 1792 Masehi, nama ayah Abdul Wahhab dan nama kakek Sulaiman bin Ali. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ada sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Setelah dari pengalamannya berpindah dari suatu kota ke kota lain di dunia Islam, ia melihat bahwa masyarakat sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Setidaknya ada dua hal yang merusak kemurnian tauhid masyarakat, yaitu yang pertama, pengaruh tarekat. Di kalangan ahli tarekat terdapat keyakinan bahwa guru, syekh, dan wali merupakan perantara ibadah antara murid dan Tuhan. Penghormatan kepada syekh atau wali menjadi berlebih-lebihan. Yang kedua, paham animisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Pada waktu itu, masyarakat menyembah pohon dan benda mati. Di Ra'iyah ada pohon kurma yang mereka anggap mempunyai kemampuan yang hebat. Orang-orang datang ke pohon tersebut untuk meminta keberkahan. Di lain tempat juga, orang-orang memuja batu besar. Keyakinan semacam inilah yang menurut Muhammad bin Abdul Wahhab merusak ketauhidan seseorang dan membuat seorang menjadi syirik. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahhab memusatkan perhatiannya pada soal tauhid. Tauhid menurut beliau ada dua, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan berdasarkan paham tauhidnya, beliau membagi umat Islam pada saat itu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok syirik dan bid'ah. Perbuatan syirik seperti disebutkan adalah dosa terbesar dan tidak dapat diampuni. Jadi pada saat itu orang syirik boleh dibunuh. Sedangkan bid'ah merusak akhlak seseorang. Maka dari itu semua yang berbau bid'ah harus dihancurkan. Bercampurnya akidah umat Islam dengan bid'ah dan syirik inilah yang membuat umat Islam mundur. Oleh karena itu, akidah gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab ini disebut gerakan Wahabi yang diberikan oleh musuhnya. Sedangkan mereka sendiri menyebut gerakan ini dengan nama Muwahhidun. Fase gerakan Wahabi. Fase gerakan pertama, menjelang akhir abad ke-18, kaum Wahabi berhasil menguasai Arab Tengah dan Teluk Persia. Pada tahun 1802, mereka menyerang Karbala dan menghancurkan kuburan Husain yang merupakan kiblat golongan Syiah. Tahun 1803, mereka menduduki Makkah. Kiswah sutra penutup Ka'bah mereka rusak. Kubah-kubah bersejarah seperti kubah Sayyidah Khadijah, kubah Maulid Nabi, dan kubah Maulid Abu Bakar mereka hancurkan. Tahun berikutnya, Madinah mereka masuki.
kubah-kubah yang berada di atas kuburan mereka hancurkan, hiasan-hiasan di atas kuburan Nabi mereka rusak. Hal ini membangkitkan kemarahan terutama mereka yang ingin mempertahankan seni budaya Islam. Pada tahun 1805 mereka melanjutkan penyerangannya ke Syria dan Irak dan meluaskan wilayahnya mulai dari Palmyra sampai ke Oman. Keberhasilan mereka ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Turki Utsmani di Istanbul. Sultan Mahmud II memerintahkan Muhammad Ali, gubernur Mesir, untuk mematahkan gerakan Wahabi. Maka pada tahun 1813 Muhammad Ali mengirim satu ekspedisi di bawah pimpinan Panglima Tusun, putra Muhammad Ali. Namun ekspedisi ini dapat dipatahkan oleh kaum Wahabi dan tentara Tusun kembali ke Mesir. Beberapa tahun kemudian diberangkatkan ekspedisi kedua dan Muhammad Ali sendiri turut di dalamnya. Dengan bantuan putranya, Ibrahim Pasha, ia berhasil memukul mundur kaum Wahabi. Makkah dan Madinah mereka rebut kembali dan tentara Wahabi terpaksa mundur kembali ke Diroiyah. Dengan demikian berakhirlah gerakan Wahabi yang pertama di Jazirah Arab. Fase gerakan kedua. Periode Wahabi kedua dimulai ketika Turki, sepupu Ibnu Saud pada tahun 1821 membangun kembali negaranya dengan memilih Riyadh sebagai pusat pemerintahan. Akan tetapi, kekuasaan mereka hanya meliputi Jazirah Arab. Tahun 1834, Turki terbunuh dan digantikan oleh Faisal. Setelah Faisal meninggal, suasana di Jazirah Arab menjadi kacau. Para kepala suku Arab mengambil alih kepemimpinan di daerah-daerah, dan keluarga Faisal terpaksa mengungsi ke Kuwait. Dengan demikian, kekuasaan dinasti Ibnu Saud berakhir dan berakhir pula lah gerakan Wahabi yang kedua di Jazirah ini. Fase gerakan ketiga. Periode ketiga merupakan periode kebangkitan kembali gerakan Wahabi. Abdul Al-Aziz Ibnu Abdul Al-Rahman Al-Faisal Al-Saud 1880 sampai 1953. Dari pengungsiannya mulai kembali membangun negaranya dengan menguasai Riyadh tahun 1901. Pada tahun 1921 ia menjatuhkan dinasti Rashid. Tahun 1924, ia berhasil menguasai Makkah, sedangkan Madinah dan Jeddah ditaklukkannya pada akhir tahun 1925. Dengan demikian, seluruh Hejaz kembali ke tangan dinasti Saud. Sesudah itu, mereka mengubah bentuk negaranya menjadi kerajaan dengan nama Kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Dan rajanya yang pertama adalah Abdul Aziz. Sampai sekarang Saudi Arabia tetap berbentuk kerajaan dan paham Wahabi juga tetap kuat di sana. Selanjutnya masuknya Wahabi ke Indonesia. Karena ajaran Wahabi hidup dan berkembang di dua kota suci, Makkah dan Madinah, maka dampak dari ajaran ini juga dirasakan di luar Jazirah Arab yang dibawa oleh ulama-ulama yang pergi naik haji dan belajar di Haramain. Setelah pulang ke tanah airnya, mereka menyebarkan pula ajaran Wahabi tersebut. Di Indonesia, ajaran Wahabi dibawa oleh 3 orang ulama Minangkabau yang pulang dari Makkah tahun 1802. Mereka itu adalah H. Miskin, H. Sumanik, dan H. Piambang. Sesampainya di Minangkabau, mereka melancarkan dakwahnya dengan keras, memerangi semua yang dianggapnya bid'ah yang pada waktu itu sudah menjadi adat di Minangkabau, seperti meminum tuak, menyabung ayam, dan bermain judi, serta melarang wanita keluar rumah tanpa tutup kepala. Gerakan mereka ini dikenal dalam sejarah dengan nama Gerakan Fadri. Terakhir, perbedaan Aswaja dengan Wahabi. Sumber dasar ilmu, jika Aswaja menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sedangkan Wahabi hanya menggunakan Al-Quran dan hadis. Pada Ahlul Bait, Aswaja sangat mencintai Ahlul Bait atau keturunan Nabi seperti Habaib, Syarif, dan Sayyid, sedangkan Wahabi membencinya. Dalam memahami Al-Quran dan hadis, Aswaja sangat moderat, toleran, dan kontekstual inklusif. Sedangkan Wahabi tekstual eksklusif. Dalam ajaran, Aswaja bersifat lengkap dan komprehensif, mulai dari akidah, yaitu tauhid, syariah atau fikih, hingga akhlak, yaitu tasawuf. Sedangkan Wahabi hanya berkutat pada akidah dan bid'ah. Tasawuf dalam Aswaja mengakomodasi tasawuf sebagai bagian dari konsep ihsan atau akhlak, sedangkan dalam Wahabi sangat anti dengan tasawuf.
kelompok Aswaja ini adalah kelompok yang mayoritas, sedangkan Wahabi adalah kelompok yang minoritas, sehingga mereka menyempal di golongan mayoritas umat Islam. Demikianlah penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai gerakan Wahabi Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Dan kami juga ingin memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.